Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Kimberly Natali dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 50 Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya menyatakan tidak setuju dengan mosi bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya lanjut kepada argumen-argumen saya Dewan Juri yang terhormat, saya akan membidas terlebih dahulu argumen-argumen daripada tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa kebijakan haruslah disosialisasikan oleh orang yang ahli. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa influencer saat mensosialisasikan kebijakan ini pasti dibayar oleh pemerintah. Dan pemerintah tersebut atau pemerintah sendirilah yang memilih influencer-influencer mana yang akan mensosialisasikan kebijakan yang sudah mereka buat sedemikian rupa. Mereka pastinya akan memilih influencer yang memiliki integritas, memiliki kemampuan dan berpendidikan tinggi untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwa seorang influencer itu dibayar. Dan mekanisme seseorang yang sudah dibayar untuk bekerja pastinya akan bekerja bertanggung jawab dan semaksimal mungkin. Maka dari itu pastinya influencer-influencer tersebut akan mencari tahu terlebih dahulu dan mencari informasi sebaik-baiknya tentang kebijakan, dan pastinya akan mereka mensosialisasikan dengan cara yang semestinya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam kontrak pekerjaan pasti ada yang namanya ketentuan-ketentuan. Begitu juga dengan pembayaran pemerintah kepada influencer ini. Pasti pemerintah memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri untuk mensosialisasikan kebijakan ini, dan pastinya influencer-influencer tersebut sudah mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dan influencer tersebut juga pastinya tidak ingin mempertaruhkan nama baik mereka karena mereka tidak profesional dalam bekerja. Yang kedua, dalam mensosialisasikan kebijakan harus terdapat kesempatan untuk melakukan diskusi yang terbuka serta komprehensif, di mana pada nyatanya influencer itu bisa dijadikan wadah para masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, memang betul kita memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang juga merupakan wadah untuk penyampaian aspirasi. Tetapi seiring berkembangnya zaman, seperti yang sudah kita ketahui, generasinya adalah generasi milenial. Banyak orang lebih menggunakan sosial media dan bahkan lebih mengenal influencer dibanding Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Maka dari itu influencer masih bisa dijadikan wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Dan yang perlu kita ketahui, walaupun influencer tersebut dibayar, pastinya influencer tersebut akan objektif dan mereka mau yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan maka dari itu mereka bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa pejabat publik sudah lepas tangan setelah kebijakan selesai, padahal nyatanya tidak seperti itu. Hanya 40% saja influencer itu memiliki peran dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 60% itu dilakukan oleh pemerintah sendiri dan lembaga-lembaga di bawah naungan pemerintah. Seperti misalnya bisa kita lihat, bahkan kementerian-kementerian di Indonesia itu sudah memiliki media sosial, seperti misalnya akun Instagram, akun YouTube, lalu memiliki media sosial lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa penggunaan influencer ini juga bisa dijadikan untuk wadah mempromosikan akun-akun yang sudah dimiliki oleh pemerintahan Indonesia sendiri, agar nantinya akun-akun tersebut memiliki banyak followers, sudah memiliki banyak ketertarikan dari masyarakat, sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan di masa depan pemerintah sudah tidak menggunakan jasa influencer lagi untuk mensosialisasikan kebijakannya karena laman media sosialnya itu sudah ramai. Dan di sini saya akan menyampaikan argumen-argumen saya. Yang pertama, penggunaan influencer sebagai media sosialisasi kebijakan bisa meningkatkan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, masyarakat saat ini didominasi oleh milenial, di mana rata-rata pengguna sosial media mereka sangat tinggi. Dan yang terakhir, influencer itu bisa meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap hal-hal yang menyangkut negara Indonesia. Mengapa demikian? Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa masyarakat Indonesia saat ini didominasi oleh milenial, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh badan pemerintahan, sekitar 61,4% penduduk Indonesia itu menggunakan sosial media dengan rata-rata penggunaan 3 jam 14 menit sehari. Untuk itu saja sudah dapat kita katakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia itu benar-benar menghabiskan kesehariannya untuk melakukan atau meng-scroll media sosial. Dan media sosial itu kebanyakan berisi apa sih? Kebanyakan media sosial itu dipenuhi oleh para influencer, di mana influencer tersendiri itu sudah memiliki fans-fans atau followers yang banyak, sehingga jika mereka mengupload sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan, itu bisa meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk mengetahui kebijakan apa saja itu, dan bisa meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk mengetahui hal-hal tentang Indonesia. Karena perlu kita ketahui ya, bahwa kenyataannya saat ini peran televisi yang tadinya memiliki peran penting pada zaman 2010 ke bawah itu sudah digeser dengan peran-peran media sosial lainnya, seperti misalnya YouTube. Bahkan banyak sekali televisi, akun-akun televisi yang diupload ke YouTube agar bisa menampilkan
agar bisa dilihat oleh banyak orang. Untuk itu sangat penting peran influencer di sini untuk mensosialisasikan kebijakannya agar kebijakan ini diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan pastinya setiap masyarakat Indonesia itu memiliki pola pikir kritis, dari mana dari situ mereka bisa mengetahui atau mencari tahu lebih lanjut tentang kebijakan ini yang bisa dilihat di mana. Tentunya bisa dilihat di laman akun-akun sosial media kementerian yang terkait dengan kebijakan tersebut, seperti misalnya di akun Instagram, akun YouTube. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia ini memiliki tingkat literasi yang sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment, Indonesia itu memiliki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi yang tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia itu sangat rendah, di mana mereka mendapatkan nominasi 10 terbawah. Dengan penggunaan influencer sebagai wadah untuk mensosialisasikan kebijakan, tentunya hal ini bisa meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk membaca. Mengapa demikian? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa influencer tersebut memiliki followers atau memiliki pengikut setia yang pastinya mereka penasaran dengan apa saja yang diupload oleh influencer tersebut. Dan akhirnya influencer tersebut pun mensosialisasikan kebijakan, dan akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang tahu dan tertarik terhadap hal-hal seperti itu, dan akhirnya meningkatkan minat membaca pada masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi di sini saya mau menegaskan bahwa penggunaan influencer sebagai sarana sosialisasi kebijakan merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah untuk mengikuti perkembangan zaman, dan juga merupakan kerjasama pemerintah dengan rakyatnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena seperti sistem pemerintahan yang kita laksanakan atau kita terapkan, yaitu demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Untuk itu, penggunaan influencer sebagai sarana sosialisasi media sosial itu banyak memberikan peran positif dan juga banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.